ada berempat nih, saya, teman saya bertiga nih. Dan kebetulan mereka bertiga ini lagi mengambil jurusan S3 juga gitu. Motivasi konyol itu sih yang saya jadiin acuan untuk saya melanjutkan kuliah ke S3 itu. Oke, halo Sobat Pekerja, kembali lagi di Podcast Jadi Bisa, sebuah podcast dari program Kartu Pekerja, program pemerintah untuk peningkatan kompetensi angkatan kerja di Indonesia dan untuk bantuan pelatihan. Senang banget Podcast Jadi bisa kembali lagi menyapa teman-teman di tahun 2023 ini dengan semangat baru dari program Kartu Pekerja, di mana tahun ini, tahun 2023, kita akan mulai dengan Kartu Prakerja dengan skema normal, skema terbaru yang lebih meningkatkan fokus pada bantuan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi teman-teman semua. Dan hari ini kita bakal ngobrol sama salah satu alumni dari program Kartu Prakerja yang sudah menerima Kartu Prakerja di tahun sebelumnya. Ada Mas Ruli di sini. Halo Mas. Halo Mas Ruli. Mas Ruli dari mana? Saya dari Jakarta. Dari Jakarta. Sama, kita sama-sama dari Jakarta. Dan tadi gimana perjalanannya ke kantor pekerja? Entah kenapa hari-hari ini Jakarta lumayan sedikit padat. Betul, lumayan sedikit padat beberapa hari ini gitu ya. Nah, Mas Ruli, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai. Kita mau share-share nih ke teman-teman sobat pekerja gitu ya. Karena tadi saya udah bilang kita akan mulai dengan semangat yang baru di tahun 2023 ini dengan Kartu Pekerja masuk ke skema normal, dan aku yakin Mas Ruli punya cerita yang menarik nih untuk bisa teman-teman simak beberapa waktu ke depan nih. Mas Ruli boleh dong perkenalan dulu. Tadi kan aku udah perkenalin namanya nih, Mas Ruli gitu ya. Tapi pengen tahu dong background-nya Mas Ruli, asalnya tadi dari Jakarta, tapi sebenarnya tinggal di mana, kemudian pendidikan mungkin, terus kemudian sekarang bekerja sebagai apa? Oke, baik. Ya, sebelumnya saya Ruli ya Mas, asal itu dari Banten. Dari Banten? Iya, cuman sekarang sudah ber-KTP di Jakarta. Saya itu kebetulan lulusan S2 ya, dan alhamdulillah sekarang lagi meneruskan jenjang ke S3. Hebat banget, lanjut terus gitu ya. Ya, mumpung ada rezekinya kan. Dulu itu saya cuman berasal dari keluarga yang pas-pasan. Oke. Dari kuliah aja sempat tidak dibolehkan oleh orang tua, dan akhirnya untuk memilih hidup sendiri berangkat ke Bandung. Di situ saya kuliah, cuman belum ngambil S1. Dapat kesempatannya itu ngambil D3. D3. Iya, D3. Habis itu lanjut ke S1, S2 dan seterusnya. Dan sekarang saya bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta. Nah, sebagai data analis itu. Sebagai data analis gitu ya. Ini menarik deh kayaknya kalau misalkan kita ngobrol gitu ya, background Mas Ruli tadi aku dengar Mas Ruli datang dari keluarga yang Mas Ruli bilang pas-pasan gitu kan. Bahkan tadi untuk lanjutin pendidikan ke universitas gitu ya, pendidikan tinggi sebetulnya dilarang. Iya, betul. Dilarang kenapa? Karena kekhawatiran dari orang tua kan, entah orang tua saya atau orang tua siapapun kan pasti ada kekhawatiran kalau kita kuliah nih pasti butuh biaya besar. Nanti takutnya kan orang tua merasa aku nggak mampu gitu kan untuk menguliahkan anak, jadi ya udah ngambil keputusan mendingan nggak usah kuliah aja. Faktor biaya berarti ya? Iya. Tapi kalau misalkan dari Mas Rulinya sendiri, sebetulnya semangat belajarnya gimana sih waktu zaman SMP, SMA, terus sampai di titik orang tua, ini lanjut nggak nih kuliah gitu kan? Terus orang tua bilang nggak usah lanjut dulu deh gitu kan? Sebetulnya semangatnya gimana sih dulu? Kalau saya semangatnya itu justru karena orang tua ngerasa nggak mampu nih. Saya pengen nunjukin ke orang tua saya kalau misalkan belajar itu nggak perlu pakai uang gitu. Walaupun sebenarnya kuliah itu kan bayarnya pakai uang. Betul. Cuman kan kalau untuk keinginan itu kan tidak perlu pakai uang. Nah, itu motivasi saya untuk nunjukin ke orang tua kalau sebenarnya saya bisa gitu tanpa ketergantungan dengan orang tua. Ya.
Oke, jadi motivasinya adalah pengen nunjukin itu ya. Kalau belajar itu sebetulnya belajar itu mahal, ada biayanya, tapi sebetulnya bisa juga nggak pakai uang. Iya, betul. Nah, gimana caranya nggak pakai uang itu? Mungkin dengan alternatif lain. Misalkan kita cari-cari beasiswa, karena kan dulu pas di SMA banyak teman-teman juga yang gencar-gencarnya berburu beasiswa kayak gitu kan. Nah, saya juga kan sebagai istilahnya masih ada merasa tersaingi kan, merasa kita itu bersaing satu sama lain. Ya udah saya juga cari-cari beasiswa. Beasiswa itu seperti apa, cara masuknya bagaimana, kayak gitu sih. Cari-cari beasiswa. Tapi mundur dikit deh. Kalau ngomongin orang tua gitu kan, orang tua background pendidikannya apa? Kalau orang tua itu background pendidikannya SR, Mas. SR? Iya, kalau sekarang sih setara SD. Kalau dulu kan SR, sekolah rakyat. Istilahnya sekolah yang dibikin oleh pemerintahan zaman dulu lah. Sistemnya itu namanya SR. Jadi pendidikannya terakhir adalah SR atau setingkat SD. Iya. Pekerjaannya, alhamdulillah sih sebenarnya orang tua saya itu pensiunan PNS ya. Cuman masih eselonnya yang paling bawah lah. Jadi pas-pasan aja gitu lah, Mas. Itu berapa berarti? Kalau setahu saya sih kurang lebih untuk penghasilan di 1,5 sih, Mas. Oke. Itu Bapak berarti sebagai PNS, terus Ibu sebagai? Ibu itu sebagai ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Oke. Nah ini kan menarik ya, maksudnya Mas Ruli berarti emang punya semangat belajar gitu kan. Iya. Tadi motivasinya adalah dengan teman-teman yang mungkin udah dapat beasiswa juga gitu kan. Beasiswa juga. Nah terus akhirnya tadi kan ada kata nekat. Nekatnya itu berarti kan nekat lanjut pendidikan gitu. Akhirnya lanjutnya kemana dan gimana akhirnya dapat si beasiswanya itu? Awalnya itu kan saya mikir gimana ya caranya lanjut, ya udah akhirnya nekat ke Bandung kan. Di situ kan ada beberapa pilihan universitas di Bandung kan terkenal lah ya. Terus di situ pas saya ngelihat link pendaftaran, hampir semua SBM yang jalur SBMPTN itu sudah ditutup, adanya jalur mandiri. Ya sudah, akhirnya saya memutuskan untuk ngambil jalur mandiri dulu di berbagai universitas. Dengan konsekuensinya? Dengan konsekuensinya ya. Akhirnya saya putusin untuk ngambil jurusan di Unpad. Unpad, oke. Waktu itu ngambil jurusan sastra Jepang. Dulunya ikut ujian mandiri dulu untuk masuk sebagai syarat penerimaan beasiswa itu. Jadi setelah masuk kuliah, langsung saya apply untuk beasiswa. Beasiswanya. Gitu. Dan akhirnya dapat. Dan akhirnya alhamdulillah dapat. Berapa orang yang dapat? Kalau beasiswa itu kalau di angkatan saya 12 orang. 12 orang. Iya. Dari berapa yang apply? Pasti banyak. Kalau untuk berapa orangnya kurang tahu sih. Oke. Ambil pendidikan D3. D3 sastra Jepang. Sastra Jepang itu kan mungkin buat banyak orang belum terlalu belum terlalu familiar dan misalnya kenapa ambil sastra Jepang itu, di antara mungkin banyak orang yang milihnya sastra Inggris, sastra Prancis, sastra Jerman gitu. Kenapa akhirnya milihnya Jepang? Emang suka Jepang dari dulu atau gimana? Ketertarikannya itu di awal sama sastra Jepang itu waktu pas SMA. Kalau di SMA orang lain kan ada pembelajaran bahasa Jepang dasar ya. Nah kalau di SMA saya itu waktu dulu nggak ada. Jadi hanya bahasa Inggris? Hanya bahasa Inggris. Dengar temen yang dari sekolah luar ada pelajaran bahasa Jepang. Kayaknya menarik nih. Apalagi berbicara tentang kebudayaan orang Jepang yang begitu sopannya gitu kan. Tidak jauh lah dengan kebudayaan Indonesia kalau untuk sopan santunnya. Jadi di situ sudah mulai tertarik dengan istilahnya ke Jepang-Jepangan, apalagi waktu dulu masih suka nonton anime-anime. Akhirnya ambilnya ya dia sastra Jepang. Tapi udah kepikir belum sih kalau saya ambil sastra Jepang kerjanya apa ya? Waktu itu belum kepikiran, Mas. Jadi ngambil aja. Ambil aja. Sebenarnya waktu itu ada dua pilihan, antara masuk TI atau
sastra Jepang. TI itu teknologi informasi. Teknologi informasi. Cuman kan pertama TI itu ternyata di Unpad kan belum ada. TI itu di Unpad belum ada. Ditambah kalau ngambil universitas lain kan belum tentu biayanya cukup. Biaya ujian mandirinya itu kan. Karena terbentur itu juga. Jadi ya udahlah, ambil yang ada aja gitu, Mas. Ya berbagai pertimbangan terus ya jadi yang udah ada aja gitu ya, dijalanin dulu gitu ya. Oke, nah itu berapa lama terus akhirnya lulusnya di tahun 2012 saya lulus di tahun 2015. 2015. Iya, 2015. Akhirnya lanjut kerja. Setelah lulus kuliah, saya balik ke Jakarta karena dulu ketemu saudara ya. Istilahnya masuk kerja jalur orang dalam lah. Karena Jalur keluarga gitu ya. Iya, jalur keluarga, di situ ditawarin kerja, ya udah akhirnya masuk kerja. Dan setelah itu karena setelah lulus kuliah itu saya kuliahnya di sastra Jepang. Pas masuk dunia kerjaan itu di bidang IT. Bidang IT. Karena saudara saya atau orang yang mempekerjakan saya tahunya saya itu backgroundnya IT, itu kan dari SMA basicnya IT, ya udah makanya dikasih kesempatan untuk fresh graduate di bidang IT. Dan akhirnya setelah itu saya ditawarin untuk lanjut kuliah tapi sesuai dengan jurusan yang sedang dilakukan gitu. Jadi pas SMA emang udah ngulik IT, jadi orang-orang juga udah taunya background IT gitu ya? Iya, bahkan dulu pas SMA sempet gantiin guru TI lah di kelas. Nggak ada gurunya? Nggak ada gurunya. Guru pengganti? Di telepon suruh gantiin. Oke. Sekolahnya harusnya bayar muridnya berarti. Nah, kan tadi berarti kan lulus terus udah bekerja gitu. Tadi ditawarin masuk S1. Ditawarinnya itu gimana maksudnya? Jadi kan aneh nih, kamu kerja di IT, tapi lulusan sastra Jepang, katanya kan, gak enak lah sama yang lain katanya. Ya udah, kamu mau kuliah lagi nggak? Di perusahaan saudara itu? Iya, kamu mau kuliah lagi nggak? Ya mau sih sebenarnya, kata gue. Ya udah, akhirnya disuruh nyari itu kampus-kampus atau universitas yang terkait dengan TI kan. Nah udah akhirnya dapet di Tangerang gitu. Di Tangerang langsung fokus ngambil S1 gitu. Setahun lulus, alhamdulillah. Oke, berarti kuliah ngambil jenjang sarjana gitu ya. Terus akhirnya lulus gitu. Iya, betul. Nah, berarti kan sekarang udah di tahap udah punya background sastra Jepang sama background S1 TI ini. Dari situ akhirnya cari kerjanya yang masih tetap kerja di situ atau lanjut cari kerja yang lain? Sebenarnya saya masih pengen bertahan di situ. Cuman karena balik lagi ke prinsip saya, kalau kerja sama keluarga kan kadang kita kurang enak ya. Kalau ada apa-apa atau mungkin dengan hubungan dengan karyawan yang lain kan. Jadi saya memutuskan untuk cari pengalaman di luar lagi gitu kan. Jadi akhirnya saya pindah kerjaan ke pelabuhan ekspor impor di Tanjung Priok. Di situ ada salah satu pelabuhan yang lagi cari pekerja kan. Ya udah saya coba masuk ke situ dan akhirnya saya masuk di situ sebagai dulu itu sebagai full stack developer. Full stack developer. Nah, karena ada kebutuhan pas jadi full stack itu ada kebutuhan untuk membangun aplikasi berbasis website dan Android. Sementara saya dulu itu basicnya hanya sebagai desktop programmer, jadi saya ditawari kuliah lagi nih Mas oleh perusahaan saya itu dulu. Beruntung ya, misalnya perusahaan pertama nyuruh kuliah, perusahaan kedua nyuruh kuliah juga. Iya betul. Akhirnya ya udah lanjut kuliah lah tuh, lanjut kuliah S2. Kebetulan dapatnya di BINUS juga, ya udah akhirnya ngambil S2. Cuman S2-nya itu saya ngambil manajemen sistem informatika. Manajemen sistem informatika. Iya. Belajar apa aja tuh? Belajarnya tentang data analis, terus product management owner di situ diajarin juga, terus basic atau fundamental yang dibutuhkan gitu sebagai seorang programmer. Oke.
Eh, itu kan berarti ngelengkapin lagi apa yang udah dipelajarin gitu ya di S1. Nah, aku tuh penasaran sebelum nanti kita lanjut ke cerita S3-nya. Aku tuh penasaran, Mas Ruli kan apa ibaratnya udah terus belajar gitu kan, udah berjenjang dari S1, kemudian masuk ke S2 gitu kan, berjalan dengan S2. Tapi kenapa akhirnya, kapan momen Mas Ruli itu ketemu sama kartu prakerja? Dan kenapa akhirnya mau daftar kartu prakerja? Apakah emang ngelihat pelatihannya kah? Atau ada kesulitan kah di saat cari kerja atau apa? Awalnya gini, prinsip saya tuh, misalkan kita punya rumah lantai 1 nih, dan ketika kita mau bangun ke lantai 2, itu pasti yang harus diperbaiki pertama itu adalah fondasinya. Benar nggak Mas? Jadi saya pikir waktu itu saya belum kuat-kuat banget nih fondasi yang saya punya di bidang IT itu. Jadi pas tanya-tanya teman, ada pelatihan yang pas nggak nih untuk saya gitu kan. Oh ya, dengar-dengar pemerintah lagi buka pelatihan gratis khusus yang minat atau mau cari pelatihan. Nah, saya tanya lagi, pelatihan apa ya? Terus teman saya jawab, prakerja namanya. Ya udah, akhirnya saya searching kan prakerja. Oh ternyata pelatihan yang saya pengen itu ada di situ. Waktu itu tuh, waktu gelombang pertama itu, saya belum mengenal apa itu insentif, belum tahu kalau itu ada insentif atau. Jadi emang nyarinya pelatihan. Nyarinya pelatihan ya untuk membangun fondasi yang saya punya gitu kan. Di situ ada pelatihan terkait website dan aplikasi Android, ya udah saya ambil. Dan ya itu Mas, ketertarikan saya ke pelatihan itu ya karena untuk memperkuat fondasi saya gitu. Karena mungkin apa di pekerjaan yang kedua tadi memang disuruh kuliah juga gitu kan. Iya. Jadi emang butuh ilmu yang spesifik gitu ya. Iya, lebih spesifiknya kan web dan Android ya. Sedangkan saya basic atau fondasinya itu kan belum kuat banget di situ. Tahu bahasa pemrograman tapi kan untuk bahasa yang lain belum tentu tahu. Jadi harus belajar fondasinya atau fundamentalnya dulu gitu. Oke. Hanya ambil pelatihan itu atau ada pelatihan lain yang ambil? Kebetulan hanya itu sih Mas. Hanya 2 itu sih yang saya ambil itu, yang pelatihannya itu disediakan oleh Kemnaker sama di coding waktu itu. Di coding. Iya. Oke. Nah, tadi kan menarik tuh. Mas Ruli daftar karena emang mau ambil pelatihannya. Tapi tiba-tiba baru tahu ternyata ada insentifnya. Itu pas akhirnya tahu, akhirnya gimana tuh insentifnya diapain? Nah, saya tahunya itu ada insentif itu setelah gelombang ketiga berakhir. Katanya, kan di kantor pada rame nih. Insentif lu udah turun belum? Insentif apaan kata saya? Itu dari prakerja. Karena nggak mikirin ya? Karena nggak mikirin, nggak tahu kan. Takutnya itu insentif dari kantor kah atau dari mana kan? Bukan, katanya ini dari prakerja. Emang ada insentif? Ada, coba lu cek katanya. Ya udah dicek kan, ternyata di prakerja dulu waktu itu suruh mengkaitkan link e-money kita ya, e-wallet kita. Terus ya udah dicek, ternyata bener masuk tuh ke e-wallet. Wah, ada ternyata bener ya ada insentifnya. Terus habis gitu, setelah itu insentif itu saya pakai untuk ngambil pelatihan yang lain, atau lebih tepatnya sih saya ngambil sertifikasi untuk PMO ya, project management. Saya ambil untuk pelatihan itu untuk ya istilahnya kan fundamental udah kuat, mungkin S2-nya udah, tinggal sertifikasi pendukungnya aja ini yang belum. Ya udah saya akhirnya ambil PM certification itu. Oke. Berarti kan insentifnya dipakai lagi untuk sesuatu yang bermanfaat lagi gitu ya, terkait sama pendidikan lagi, sama bekal ilmunya lagi gitu. Kenapa saat itu mikirnya, tadi kan mikirnya untuk ngambil itu karena emang untuk lengkapin fundamentalnya. Tapi kenapa kepikirannya sertifikasi? Seberapa penting sih sertifikasi untuk profesinya Mas Ruli gitu, sebagai data analis?
Kalau menurut saya sih, kalau misalkan kita hanya insentif nih, hanya digunakan untuk misalkan taruhlah untuk makan, itu kan pasti habis. Nah kalau misalkan untuk sertifikat, kemungkinan besar saya mendapat penghasilan yang lebih itu kan bisa lebih besar terjadi gitu mas. Jadi saya mikirnya sebelum kita menuntut sesuatu ke kantor, kita harus ningkatin kualitas diri kita sendiri gitu mas. Jadi saya ningkatin kualitas diri saya sendiri dengan cara istilahnya ada sertifikat asli lah gitu kan, atau badan hukum yang pas itu untuk mengakui kalau kualitas kita itu udah sesuai itu. Oke. Nah, berarti kan sertifikatnya emang digunakan untuk tadi memperluas kesempatan kerja lagi kan, memperluas kesempatan ekonomi lagi. Nah, teman-teman sobat prakerja nih suka ada yang bingung untuk melampirkan sertifikat di saat kita melamar kerja tuh kayak gimana sih? Kalau saya kan platform untuk mencari kerja sekarang kan udah banyak banget ya mas. Salah satu yang terbesar itu dan paling efektif menurut saya itu LinkedIn. Ya, dan saya di situ semua sertifikat yang saya punya saya taruh di LinkedIn. Jadi nanti tinggal di download aja kalau masuk ke profil kita. Jadi di situ sudah tercantum sertifikat apa aja yang kita punya itu di LinkedIn. Jadi kita nggak perlu istilahnya nggak perlu nggak perlu mencantumkan lagi gitu atau melampirkan lagi sertifikat yang kita punya karena sudah tertera di situ gitu. Oke. Jadi emang salah satunya bisa pakai LinkedIn lebih gampang gitu ya untuk orang aksesnya gitu ya. Oke, Mas Ruli, kalau tadi kita kan udah bahas S2-nya, bahas kartu prakerjanya gitu kan. Manfaatnya kartu prakerja berarti kan melengkapi ilmu fundamentalnya dari dunia akademisnya gitu ya. Iya, betul. Menurut Mas Ruli sebetulnya seberapa penting sih peran pelatihan nih di luar dunia akademis? Kan kalau kenapa Mas Ruli ambil kartu prakerja kan karena butuh ilmu yang lebih spesifik gitu. Tapi sebetulnya kalau Mas Ruli ngeliat secara general, perlu nggak sih teman-teman ini, kenapa orang-orang perlu ambil pelatihan di luar dari memang mereka udah belajar di dunia akademisnya? Oke. Kalau menurut saya mas, gini ya, kalau misalkan di dunia universitas atau di dunia kampus, di dunia sekolah yang formal kayak gitu kan, kadang orang itu belajar di kampus itu lebih lebih rinci, lebih detail gitu kan. Kadang bisa melupakan basic-basicnya itu loh. Saking terlalu detailnya belajar di kampus sampai melupakan basic-basic yang sebenarnya kita butuh itu. Dan dari mana kita dapat basic-basic itu? Nah, biasanya penyedia jasa pelatihan seperti itu hanya menyediakan basic gitu, Mas. Jadi dia menyediakan basic, selanjutnya kita bisa explore sendiri. Jadi seperti itu. Jadi sebetulnya pelatihan-pelatihan ini jadi pengingat sisi basicnya itu ya? Iya, betul. Dan juga misalnya mungkin dari sisi prakteknya juga kali ya? Iya, kadang kalau belajar di kampus kan terbatas waktu, kadang nggak bisa diulang. Kecuali untuk sekarang mungkin ya, mungkin ada dosen yang sengaja merekam atau live streaming. Nah, kalau untuk di pelatihan di luar universitas atau di luar kampus kan, kita bisa, misalkan kita lupa, kita bisa ulang lagi. Kita bisa pelajari lagi fundamentalnya apa aja yang kita pelajari. Seperti itu sih. Oke. Nah, kalau kita tarik lagi ke sisi yang Mas Ruli lanjut S3 gitu kan. Tadi kita udah sampai di S2, terus kenapa akhirnya lanjut lagi ke S3? Apakah emang ada dorongan untuk pekerjaan lagi, emang untuk lebih bisa bersaing lagi di pasar kerja, atau ada motivasi lain nggak sih? Sebenarnya ada motivasi konyol sih dari waktu SMA. Ceritanya kan punya sahabat nih, zaman istilahnya zaman geng-gengan di SMA lah. Ada berempat nih, saya, teman saya bertiga nih. Dan kebetulan mereka bertiga ini lagi mengambil jurusan S3 juga gitu. Tiga-tiganya? Tiga-tiganya. Jadi berempat sama saya. Semuanya lagi pada ngambil jurusan S3. Jadi motivasi konyol itu sih yang saya jadiin
acuan untuk saya melanjutkan kuliah ke S3 itu. Jadi penting ya teman-teman pilih-pilih teman, pilih lingkungan yang emang ngedukung juga untuk jadi motivasi. Nah, itu tiga-tiganya beasiswa semua? Iya, tiga-tiganya beasiswa. Oke. Dan kita kadang itu sering komunikasi dapat beasiswanya gimana gitu kan. Atau mungkin bisa masukin gitu kan. Jadi seperti itu Mas, kita ya tetap komunikasi sama temen dan terus istilahnya saling ngeledek, gua S3 masa lu enggak kayak gitu sih. Harapannya apa sih ngejar pendidikan yang setinggi-tinggi itu? Karena Mas Ruli kayaknya tadi cerita S3-nya pun juga bukan di Indonesia ya? Iya, betul. Di mana? Alhamdulillah keterima di Jepang ya. Di Jepang? Iya, di Yokohama State University. Di situ. Kenapa akhirnya ngejar sampai ke Jepang? Karena untuk pertama itu pilihan di universitas list yang ada di beasiswa tersebut kan terbatas ya, nggak semuanya, dan kebetulan yang terbaik itu ya di situ yang ada di list itu. Makanya saya ngambil di Yokohama itu. Oke. Hopefully bakal selesai kapan? Hopefully sih rencana kalau sesuai prediksi Juni tahun ini? Iya, Juni tahun ini selesai. Oke, kita doain semoga cepat selesai. Semoga gelarnya juga bermanfaat gitu ya. Nah, kan Mas Ruli ngejar sampai S3. Saya jadi mikir gitu, apakah persaingan di dunia profesinya Mas Ruli memang mengharuskan untuk sampai di jenjang itu persaingannya, atau sekarang gimana sih kalau ngelihat persaingan di dunia digital, di digital talents Indonesia, terutama di profesi Mas Ruli sebagai data analis, ketat nggak sih? Atau seberapa butuh sih pendidikan setinggi-tingginya itu? Jadi gini, saya kenapa lanjut ke jenjang S3, yang pertama itu data analis di Indonesia itu istilahnya masih ketinggalan jauh sama orang-orang luar di sana lah. Misalkan orang luar di sana itu udah 5 langkah di depan kita. Jadi sebagai data analis itu kita harus bisa memprediksi perusahaan kita itu akan dibawa kemana 3 tahun ke depannya gitu kan. Atau prediksinya itu mau seperti apa perusahaan kita itu. Nah, untuk di Indonesia sendiri masih kekurangan data analis seperti itu Mas. Jadi saya memutuskan mungkin nanti setelah pendidikan saya selesai, mungkin saya bisa berbagi ilmu dengan yang lain supaya minat sebagai data analis di Indonesia itu semakin banyak. Jadi saya bisa memaparkan seberapa pentingnya sih data analis itu untuk perusahaan di Indonesia, kayak gitu sih. Tapi berarti kalau tadi Mas Ruli bilang di Indonesia aja kekurangan dan data analis kita masih kekurangan, masih ketinggalan beberapa tahun. Iya. Berarti daya saing kita sama data analis luar gimana? Masih jauh. Masih jauh sih Mas. Kalau dilihat dari luar sih masih jauh. Contohnya aja yang sekarang lagi hype kan resesi ya. Resesi itu kan diprediksi 1 tahun sebelumnya. Sedangkan di Indonesia kan tenang-tenang aja orang-orangnya kan. Nah, justru itu peranan dari seseorang data analis ya, bisa memprediksi resesi itu kapan, entah itu benar terjadi atau enggak. Bahkan di luar kan PHK massal udah banyak terjadi ya. Itu karena dari si data analisnya memprediksi kalau resesi akan terjadi gitu. Tapi di Indonesia kan baru sekarang nih musim-musimnya PHK massal karena kita itu telat memprediksi gitu. Resesi itu beneran terjadi atau enggak. Oke. Jadi emang penting banget ya, misalnya profesi data analis ini emang dibutuhin banget gitu ya? Iya, betul. Skill apa aja sih yang dibutuhin ketika orang mau jadi data analis nih? Atau misalkan saya gitu ya, tadinya tidak berkarya sebagai data analis, tapi ketika ngelihat, oh profesi data analis nih lagi sangat dibutuhin nih, lagi demand-nya lagi tinggi nih. Apa sih tahap-tahap yang perlu dilewatin untuk jadi data analis? Oke. Tahap yang perlu dilewatin kalau misalkan kita pengen jadi data analis, yang pertama itu kita paham dulu data analis itu apa. Terus yang kedua itu data analis itu nggak berdiri sendiri itu Mas. Jadi pekerjaan yang bukan berdiri sendiri. Kita juga butuh orang lain. Misalkan kita yang berkoordinasi dengan sales marketing, dengan product owner-nya,
setelah itu dengan direksi-direksinya untuk memprediksi atau untuk mencari data dan informasi yang kita butuhkan untuk perusahaan kita sendiri. Jadi skillnya sebenarnya nggak cuma membaca data dan menganalisa data, tapi ada komunikasi, ada kolaborasi juga itu. Iya, betul. Oke, sip. Terakhir, aku balik lagi ke konteks kartu prakerja. Kita masuk ke skema normal ini kan ada skema pelatihan baru. Mas Ruli mungkin juga udah pernah dengar gitu ya. Kita punya pelatihan online dan juga pelatihan offline. Iya. Di 10 kota untuk tahap pertama ini. Menurut Mas Ruli gimana? Kalau Mas Ruli sendiri sebetulnya lebih prefer kelas online atau offline sih? Dan kenapa? Dan sekarang kan juga online-nya udah berubah nih Mas. Kalau dulu kita mungkin hanya nonton video gitu ya. Tapi kalau sekarang formatnya full webinar gitu. Menurut Mas Ruli gimana? Saya sih lebih prefer ke offline ya Mas. Kenapa? Karena kita bisa menyimak, lebih fokus, lebih bisa mendapatkan atau meresap ilmu yang diterangkan oleh si pengajar gitu kan, daripada sistem online. Karena ya balik lagi ke tadi, lebih efektif, ditambah niat prakerja itu kan membantu kita buat belajar ya, bukan cuma dari insentif aja gitu loh Mas. Jadi bagus sih untuk skema normal ini. Oke, Mas Ruli mungkin bisa lihat ke kamera sana. Ada nggak sih pesan-pesan untuk sobat-sobat prakerja nih yang mereka belum mendaftar kartu prakerja atau bahkan belum tahu kartu prakerja, kenapa sih mereka harus daftar kartu prakerja dan ikut pelatihan-pelatihan di kartu prakerja? Oke, baik. Untuk teman-teman atau semua yang di luar sana yang belum mengikuti prakerja, saya sarankan sih ikut prakerja ya, karena manfaatnya itu banyak loh. Jadi kalian bisa belajar gratis, bisa mengembangkan diri kalian lebih baik lagi, meningkatkan kualitas dari kualitas diri kalian agar lebih mudah dilirik oleh perusahaan. Dan saran saya sih, kalau kalian ingin mengikuti prakerja, jangan dilihat dari insentif atau benefit rupiah yang kalian dapatkan, tapi lihat ilmu yang kalian dapatkan itu. Uang itu bisa habis, cuman kalau ilmu itu nggak akan pernah habis sampai kapanpun. Bahkan bisa kita turunkan ke anak cucu kita nanti. Satu pertanyaan teman. Tadi kan kalau ngomongin data analis, banyak dicari. Susah nggak cari kerjanya? Sangat gampang sih. Sangat gampang. Sangat gampang. Sangat gampang. Apalagi di era sekarang, semua perusahaan butuh data analis. Semua perusahaan butuh data analis. Iya. Tuh, dengerin sobat prakerja. Ini satu profesi yang lagi banyak banget dicari sama perusahaan-perusahaan, terutama di mana di Indonesia ini lagi banyak banget orang-orang yang bangun perusahaan teknologi, berbasis teknologi, berbasis IT. Jadi butuh banget ya untuk kedepannya. Iya, betul. Dan sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Di berbagai bidang. Ya, dari mulai retail kecil, retail besar, sampai perusahaan bankir atau akuntan keuangan, semuanya butuh data analis. Semua butuh data analis. Yes. Oke, itu catat ya teman-teman. Kalau misalkan pengen punya pekerjaan yang umurnya masih panjang, pengen dibutuhin beberapa tahun ke depan, masih ada terus kebutuhannya, profesi data analis ini bisa banget jadi salah satu opsi teman-teman untuk masuk ke dunia kerja. Oke, Mas Ruli, thank you obrol-obrolnya hari ini. Aku yakin inspirasinya banyak banget buat teman-teman sobat prakerja, terutama dengan profesinya, dengan semangat belajarnya, dengan motivasi gengnya berempat tadi itu, yang semuanya lagi beasiswa S3. Semoga itu nular juga buat teman-teman, dan kita doain buat teman-teman bisa sampai di titik itu juga. Oke, semuanya jangan lupa untuk tetap dengerin Podcast Jadi Bisa di Spotify-nya Podcast Jadi Bisa atau YouTube-nya Program Kartu Prakerja. Kita ketemu lagi di episode podcast berikutnya. Bye-bye.